Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Fadila Ayuning Tias MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan anak usia dini. Di sini, saya dan rekan saya ingin mempresentasikan tentang konsep perkembangan dan pertumbuhan dalam teori umum dan Islam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Meidiana Rahmana Diva dan rekan saya. Saya Ida Sofia Afifah. Dan saya Halimana Fariza. Baik, langsung saja saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakangnya. Nah, pertumbuhan lebih mengacu pada perubahan fisik atau ukuran yang tampak, seperti tinggi badan yang bertambah, berat badan yang meningkat, atau perubahan lainnya yang bisa diukur secara langsung. Ini adalah perubahan yang bersifat fisik dan kuantitatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aida Sofia Fitra. Baik, materi pertama yaitu potensi lahiriah manusia. Setiap manusia pada dasarnya terlahir dalam keadaan fitrah atau suci. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan adanya fitrah yang sudah ada sejak lahir. Keberadaan fitrah ini akan mengalami perkembangan hingga beranjak dewasa. Maka manusia membutuhkan pendidikan dalam proses tumbuh kembangnya, untuk mengembangkan potensi-potensi yang telah diciptakan pada dirinya. Sehingga tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan perilaku seseorang agar mampu bermanfaat untuk dirinya maupun orang di sekitarnya. Saat manusia baru dilahirkan, mereka dalam keadaan yang lemah dan tidak tahu apa-apa. Setelah mengalami pertumbuhan melewati ibu, seperti diberi ASI, dibesarkan dan diberi pendidikan hingga tumbuh besar, kuat dan cerdas, Allah menurunkan surat An-Nahl ayat 78 untuk memberitahu manusia bahwa dalam setiap diri manusia terdapat potensi-potensi yang besar. Al-Quran menjelaskan setiap kepribadian manusia beserta ciri-ciri umum yang membedakan dengan makhluk lainnya. Al-Quran juga menyebutkan sebagian pola dan modal umum kepribadian yang banyak terdapat pada semua masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan daya alar agar kamu bersyukur. Surat An-Nahl ayat 78 ini menjelaskan bahwa Allah memberikan kemampuan kepada manusia seperti mendengar, melihat, dan merasa dengan hati. Dan juga setiap manusia harus bersyukur karena telah diberikan kemampuan oleh Allah yang sangat bermanfaat bagi kehidupannya. Maka kita harus bisa mengagungkan anugerah tersebut untuk kebaikan dan kemanfaatan. Konsep belajar pada surat tersebut adalah upaya sadar untuk menjadi peserta didik, secara aktif mengembangkan potensi pendengaran, penglihatan, dan hatinya untuk memperoleh pengetahuan. Materi yang kedua yaitu potensi indrawi. Potensi yang telah diberikan oleh Allah kepada kita yang berupa pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai sarana untuk belajar. Pengetahuan yang diperoleh dari orang lain masuk ke dalam diri kita melalui pendengaran. Sebuah hasil observasi dan penelitian akan diperoleh oleh penglihatan hati sebagai sarana untuk membersihkan ilmu pengetahuan yang murni. Pendengaran dan penglihatan adalah perangkat atau unsur penting dalam belajar, sedangkan hati merupakan perangkat filter atau penyaring informasi yang masuk melalui pendengaran dan penglihatan. Irfan Yuhadi, 2017. Sebuah potensi yang diperoleh anak sungguh tidak terbatas, di antaranya adalah potensi yang ada dalam surat An-Nahl ayat 78 tentang potensi yang diberikan yaitu hati dan indera. Potensi secara garis besar yang terdapat pada manusia ada dua, yaitu potensi rohani dan potensi jasmani. Orang tua berperan penting dalam proses perkembangan seorang anak sebagai pendidik
agar potensi yang ada pada diri anak berkembang menjadi lebih baik hingga beranjak dewasa. Dan dalam pengembangan potensi indera atau rasa dibutuhkan kendali kedua orang tua agar tidak ada penyimpangan dari akidah Islamiyah atau pendidikan Islam. Pada anak usia dini, kita dapat menggunakan metode bermain untuk merasakan dan mengagumi kekuasaan Allah. Perlu kita perhatikan perasaan seorang anak sehingga suara hatinya akan terus-menerus mengeluarkan nilai-nilai kemurnian dan akan dan akan terbiasa dengan perasaan yang positif dan jauh dari perasaan negatif. Pada potensi sebuah akal dipergunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh karena itu, pengetahuan manusia semakin bertambah pada zamannya berkembang menuju kesempurnaan. Berkembangnya sebuah potensi pikir pada anak harus didasari oleh nilai-nilai fitrah Islamiyah yang telah dibawa sejak lahir. Pendidikan akhlak atau moral sangat berpengaruh pada tumbuh kembang seorang anak, sehingga jika akhlaknya sudah tumbuh baik dari sejak dini, maka akan menumbuhkan diri yang lebih baik pula saat dewasa kelak. Hal ini menyangkut pada potensi hati yang setiap detik bisa berubah. Maka didiklah seorang anak melalui pendidikan akidah Islamiyah dengan baik, sehingga tidak mudah berubah. Pendidikan dan pengembangan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dapat diaplikasikan dalam pendidikan anak. Dari awal mereka dilahirkan dengan memandangkan azan di telinga kanan dan kiri, sehingga menumbuhkan dalam sanubari anak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak seharusnya memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk kepentingan pendidikannya. Selanjutnya, potensi akal. Akal merupakan bagian terpenting pada manusia untuk kemampuan berpikir dalam memecahkan permasalahan yang terdapat pada kehidupan kita. Menurut Ahmad Syauqi Ibrahim, menjelaskan bahwa akal adalah makhluk yang mengarahkan jiwa dan membuatnya memilih beberapa alternatif serta memberi tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Kemudian dalam pendidikan, akal bukan merupakan alat untuk menciptakan kebenaran. Sebaliknya, akal digunakan untuk memahami dan menemukan kebenaran itu sendiri. Akal harus dibangun dengan berbagai ilmu pengetahuan untuk mengembangkan diri kita yang baik dan yang dapat menghasilkan kesejahteraan bagi semua orang. Menurut Jamaluddin Al-Qasimi, akal ada dua macam. Yang pertama, akal sehat namun tidak bisa mendatangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, akal yang bisa mendatangkan ilmu pengetahuan. Potensi akal memiliki beberapa indikator, di mana menurut Dirman dan Cici Juarsih menjelaskan bahwa indikator potensi akal yaitu yang pertama, mudah menangkap pelajaran, kemudian mempunyai ingatan yang kuat, mampu membaca tata letak, mempunyai keterampilan mekanis, mempunyai keterampilan dan seni, terus pintar bersosialisasi, mampu memahami perasaan manusia, dan cepat memecahkan soal atau masalah. Nah, kemudian pada anak usia dini berusia 0 sampai 8 tahun dapat dikembangkan dengan memberikan stimulasi yang tepat, yaitu dukungan dan pujian yang dimana tugas para orang tua atau pendidik dalam membesarkan dan mendidik anak-anak agar memiliki potensi yang bisa dikembangkan secara optimal. Cara anak bisa mempunyai potensi akal yaitu orang tua yang menjadi faktor utamanya. Dengan cara mengembangkan potensi akal pada anak yaitu seperti berikan ruang untuk anak bereksplorasi. Atau yang kedua, ajak anak untuk melakukan tes minat bakat yang disukainya.
dan berikan pujian kepada anak tersebut. Materi selanjutnya oleh media. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu konsep fitrah anak usia dini. Nah, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka ibu bapaknya yang menjadikan agamanya Yahudi, Nasrani, atau Majusi, yaitu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Fitrah ialah yang dimiliki anak layaknya fondasi dalam sebuah bangunan, yakni berupa ruh yang cenderung mengenal Allah sebagai Sang Penciptanya, ketundukan kepadanya, dan berperilaku baik. Pengaruh lingkungan sangat menentukan, terutama orang tua yang mempengaruhi agama anak tersebut dengan menjadi seorang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Fitrah anak juga menjadi penentu program pendidikan yang efektif untuk diberikan kepada anak. Ketika telah menemukan program pendidikan yang tepat untuk anak, maka akan memudahkan orang tua maupun pendidik untuk mendidik dan mengembangkan fitrah anak yang telah ada dalam dirinya. Pendidikan juga berperan penting untuk membangun fitrah anak yang telah ada. Dalam pertumbuhannya, seorang anak dipengaruhi oleh faktor luar dan dalam. Terdapat pada buku Fitrah Based Education, Ustadzah Hari Santoso menjelaskan bahwa ada 8 fase atau 8 aspek fitrah yang terdapat pada manusia, yaitu diantaranya yang pertama, keimanan, yang kedua bakat, yang ketiga belajar dan menalar, yang keempat perkembangan, terus yang kelima seksualitas dan cinta, yang keenam individualitas dan sosialitas, yang ketujuh estetika dan bahasa, dan yang terakhir fisik dan indera. Fitrah atau potensi dapat diasah melalui pendidikan, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Fitrah memiliki satu tujuan, yaitu selalu ingin kembali kepada Tuhan Penciptanya. Nah, fitrah ialah suatu kesadaran tentang benar dan juga salah. Nah, cara mengaktifkan potensi-potensi yang ada pada diri kita adalah dengan cara berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Nah, manusia ini ialah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, ia membutuhkan orang lain untuk hidup. Oleh karena itu, lakukanlah pendekatan antara keluarga dan juga lingkungan sekitar. Usaha sangat dibutuhkan untuk perkembangan potensi-potensi tersebut dengan melalui pendidikanlah usaha dilakukan dan pendidikan adalah jalan terbaik untuk menciptakan potensi yang baik. Pendidikan dilakukan sejak dini hingga kita kembali kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Melalui pendidikan pada terbentuknya karakter seorang. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Halimah. Kesimpulannya yang dapat kita simpulkan adalah pada dasarnya setiap manusia itu terlahir dengan potensi bawaan yang suci yang atau disebut dengan fitrah. Potensi ini meliputi kemampuan untuk mendengar, melihat, berpikir, dan merasakan dengan hati. Semua potensi ini adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri dan digunakan sebaik-baiknya untuk hal-hal positif. Nah, dalam potensi indrawi ada beberapa unsur, yaitu jiwa, tubuh, dan akal. Lalu, pada potensi akal, akal adalah kemampuan berpikir yang sangat penting untuk memecahkan masalah. Akal bisa dikembangkan dengan belajar, mencari ilmu pengetahuan, dan melatih logika. Orang tua bisa membantu mengembangkan potensi akal anak dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti tes minat bakat dan memberikan pujian. Terakhir, pada konsep fitrah pada anak usia dini, setiap anak terlahir dengan fitrah atau potensi bawaan yang cenderung mengenal Allah. Fitrah ini adalah fondasi penting dalam pendidikan anak. Ada 8 aspek fitrah yang perlu diperhatikan, yaitu keimanan, bakat, kemampuan belajar, perkembangan, dan cinta, individualitas, dan sosialitas. Kemudian bahasa, serta fisik, indera. Fitrah bisa diasah melalui pendidikan di rumah, sekolah, atau di masyarakat. Selanjutnya kembali ke moderator. Demikian presentasi
kami kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.